Oke, balik lagi sama saya GG dan kebetulan sekarang lagi di Labirin, di tempatnya ketua kita atau presiden kita, Presiden BMW Car Club Indonesia. Kebetulan pada malam ini Pak Pres bisa menyiapkan waktunya nih spesial buat Bandung Chapter ya. Makasih Pak Pres. Spesial buat Bandung Chapter. Mantap. Karena susah ternyata ya ketemu Pak Pres tuh waktunya. Tapi untuk Bandung Chapter, alhamdulillah bisa menyiapkan waktunya. Gimana kabarnya Pak Pres, sehat? Alhamdulillah saya. Lagi sibuk apa sehat. nih? Sibuknya lebih ke menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Ini aman kan ngerokok aman? Aman, boleh Pak Pres. Kalau yang belum tahu, Pak Pres ini namanya adalah Dadan Ontas ya, Pak Pres ya. Dadan Ontas dari presiden dari tahun berapa, Pak Pres? Kebetulan saya dapat gelar presiden 2 tahun ke belakang. Oh, 2 tahun ke belakang. Berarti 2021 ya? 2021 ya. Karena aku masuk ke BMW Car Club Indonesia tuh tahun 2022, anak baru Pak Pres. Oh, 2022. Saya jadi ketua Bandung tahun 2012. 12. Jadi 2012. nanti Minggu saya PPMB. Oh iya. kebetulan nih teman-teman itu produk kita ya, PPMB itu. Bandung Chapter aja ya, Pak Pres ya. Bandung Chapter aja. Oke. Nah, Pak Pres, karena ada waktu mau minta waktunya mau tanya-nanya global aja ya, Pak Pres ya. Kalau kemarin udah di bengkel tuh masalah sama Om Arwil, terus Om Untung itu masalah bengkel. Kalau sama Pak Pres kita ngobrol masalah CCI. Oke, siap. Pak Pres, aku tuh karena anak baru juga ya, kurang tahu. CCI itu khususnya Indonesia berdirinya pada tahun kapan sih, Pak Pres? Kita diresmikan itu di Afrika Selatan. Afrika Selatan. 2004. 2004. 2004 kalau 2004. Untuk Indonesia, Untuk Indonesia. Konsil Internasional meresmikan si BMW Car Club of Indonesia. Dulu masih off. Oh, ada off-nya. Oh, off Indonesia. Sekarang on. On Indonesia. 2004. 2004. Sorry, 2004 itu 2024 nanti baru mau datang ya. gitu. Itu pertama kali BMW Car Club Indonesia ada diresmikan, diakui secara ini. Terus bedanya sih Pak Pres antara klub dan komunitas tuh, karena ada juga kan nanya-nanya bedanya apa sih klub sama komunitas? Kok kan hobinya sama, kalau klub mobil ya mobil juga gitu. Bedanya apa sih Pak Pres sama klub? Kalau saya mau ngistilahin, kita lahir jadi ditakdirkan jadi manusia Asia. Aha. Ada juga yang lahir di Eropa. Secara prinsip makhluk ya manusia. Oke. Sekarang lari ke si klub BMW, klub kita tercinta. Kita dan teman-teman komunitas secara prinsip sama. Aha. Kita satu passion, hobi terkait dengan logo BMW. Hanya, oke, thank you. Gak apa-apa sponsor datang ya. Oh iya, sponsor datang dari Labirin ya, jangan lupa. Oke, kita terusin. Secara prinsip kita sama, pecinta BMW. Hanya kalau berbicara komunitas dan klub, yaitu tadi, kenapa untuk Indonesia baru dapat pengakuan secara internasional konsil di tahun 2024? Itu kenapa? Karena itu tidak terjadi di komunitas. Oke, jadi yang mungkin mereka punya birthday birthday born-nya gitu. Ya. Kita pengakuan dari internasional konsil itu sangat perlu untuk klub. Kenapa? Karena itu akan lebih lanjutnya dengan hak dan kewajiban kita sebagai konsil di Asia, lebih lanjutnya klub di Indonesia yang mempunyai hak atas rondel BMW. Nah, kebetulan ini ya. GG pakai rondel BMW. Kalau di komunitas nggak bisa.
Oh gitu. Nggak bisa menempelkan rondel BMW. Sekalipun teman-teman klub kita resmi semua ada aturannya, CI-nya gitu. betul. Dan masalah logo, terus font yang itu pun ada aturannya ya. Of course. Dan itu yang membedakan dengan komunitas mungkin ya. Betul. Kalau komunitas mungkin selain memang tidak mendapatkan hak atas rondel BMW, mereka bisa mengekspresikan atau meng-create t-shirt kegiatan tanpa aturan yang baku dari pemilik sah logo. Oh gitu. Terus sudut pandang kita gimana sih Pak Pres kalau misal ada lah kita kan nggak kita bebas tuh pakai rondel dan sebagainya. Terus ada komunitas yang pakai tuh kita sudut pandangnya gimana ya? Saya pikir kalau misalkan kita kembali lagi saya mengistilahkan kalau kita sekolah di SD kemudian tingkat SMP lebih lanjut SMA pola pikirnya akan beda. Oke. Kalau kita ada di tingkat sekolah menengah atas itu sudah tahu bahwa itu salah dan tidak harus dilakukan. Oh gitu. Saya tidak perlu menjabarkan lagi bahwa sekali lagi bahwa rondel BMW yang berhak menggunakan itu adalah klub dan itu satu di Indonesia. Oh gitu. BMW Car Club Indonesia. Dan gitu. Kalau komunitas ada yang pakai ya itu sangat-sangat tidak berdasar. Tidak berdasar. Oh gitu. Karena begini, jangankan komunitas untuk bengkel-bengkel saja. Oh iya. Kita banyak. Iya. Mereka bisa mengerjakan merek ini, merek itu, brand ini, brand itu, tapi ketika logo itu ditempel secara utuh, itu nggak boleh ya? Sangat menyalahi. Terus nama bengkel pun kalau nggak salah ya, Pak Pres, dan itu nggak boleh ada BMW-nya katanya, betul? Iya dong. Oh gitu. Jadi bengkel tuh misal ya apa aja gitu, jangan ada logo BMW-nya dan nama BMW-nya. Oh gitu. Jadi buat teman-teman yang mau buka bengkel tuh hati-hati, jangan sampai ada namanya ya Pak Pres, jangan ada nama BMW-nya gitu. Carilah nama yang lebih unik gitu ya. Dan kalau bisa tidak menggunakan roda BMW karena sudah diatur ketika ATPM kah BMW Group Indonesia katakan itu secara struktur hierarki mereka akan mereka tahu siapa yang berhak mendapatkan rondel BMW itu. Entah itu Astra, entah itu Tunas. Iya. Tunas juga tidak semua sales dengan logo kita BMW, tapi ada dari merek mobil lain, gitu kan? Iya. Artinya sudah diatur. Bener. Oh gitu. Dan terus ini Pak Pres, kalau masuk kok dulu saya pernah ikut komunitas Pak Pres mobil, cuman bukan satu jenis gitu ya, campuran. Dan kita bisa masuk keluar ya gampang mudah gitu. Kalau di klub khususnya BMW Car Club Indonesia itu susah nggak sih Pak Pres buat masuknya gitu? Nah, secara prinsip lagi klub kita BMW Car Club Indonesia punya anggaran dasar rumah tangga. Oke. Dan sekarang kita punya 29 chapter dan 2 register. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Secara prinsip chapter dan register punya anggaran rumah tangga yang mengadop terhadap anggaran dasar rumah tangga pusat. Klub. Nah, artinya klub sudah punya aturan. Tapi dari 32 chapter dan register ini mereka punya culture karena dia berada di wilayah mungkin berbeda. Iya. Wilayah berbeda, bahasa berbeda. Kalau saya flashback dan pemikiran saya, setiap ketua itu punya gaya masing-masing. Saya mengistilahkan beda koki beda masakan. Kalau dulu saya meneruskan dari zaman setelah Om Doni, Doni Indrajaya, kemudian saya terpilih. Dan itu menjadi pesta demokrasi pertama untuk Bandung. Kultur tiap daerah itu beda-beda. Kita ngobrolin masalah Bandung, Pak Pres, karena kita kan Bandung chapter ya. Sorry ya, kita ngebahas dulu Bandung chapter nih. Di Bandung chapter tuh
yang saya tahu ada yang unik. Beda dengan chapter-chapter lain di masalah kemeja, PPMB, terus ada apa tingkatan-tingkatan kalau tidak salah DS, BLM gitu. Minta sejarahnya Pak Pres, pertama PPMB dulu. Sejarahnya kapan PPMB pertama dulu ada PPMB? Oke, saya balik lagi ke culture ya. Oke. Yang tadi saya bilang. Kita punya 32 chapter dan register. Apa yang dilakukan oleh Bandung belum tentu bisa diterapkan di daerah lain. Itu artinya begitu. Nah, adapun sejarah terkait dengan PPMB itu kebetulan saya yang menginisiasi. Oke. Kenapa? Itu tahun berapa Pak Pres? Tahun waktu saya jadi ketua itu 2012. 2012. Oh iya. 2000 berapa tuh? Ada Om Arwil yang kemarin Rebes Bos. Jadi gini, ya kurang lebih 2012 menjelang pemilihan saya. Nah, atas dasar kecintaan, karena banyak sekali kejadian pada saat itu di Bandung, khususnya banyak orang-orang kalau warung kan come and go itu enak ya. Oke, ya biasa. Kalau klub kayaknya enggak deh. Ya. Dan kebetulan saya dari usia 21 tahun itu sudah mulai berorganisasi entah di kampus dan waktu masih 21 tahun. Jadi saya tahu apa yang harus apa yang harus kita perbuat untuk membuat atau membentuk loyalitas dari seorang member anggota terhadap klubnya. Karena mau tidak mau itu menjadi keluarga kedua. Betul. Untuk kita yang memang senang berorganisasi, terlepas itu organisasi hobi atau bukan. Dari semua organisasi yang pernah saya duduki, sampai detik ini, teman-teman, saya selalu menemukan, bahkan dalam setiap kesempatan saya share ini, saya selalu menemukan beberapa macam karakter manusia. 4, bahkan 5. Yang pertama konseptor. Yang kedua eksekutor. Yang ketiga promotor. Promotor. Yang keempat vibrator. Nah, yang kelima jangan sampai. Itu apa? Koruptor. Nah ini sih kalau yang 3 ini benar ya? Benar. Kalau yang 3 benar. Tapi memang semuanya betul adanya. Ada. Dari semua, ini analisa saya. Konseptor. Orang pembuat ide atau gimana? Punya gagasan dan biasanya mereka lebih tidak punya kepentingan. Bahkan mereka lebih rela meluangkan waktu, tenaga, pikiran. Bahkan tidak jarang finansial. Yang kedua, eksekutor. Mereka yang sifatnya, gue setuju nih dengan gagasan ini positif. Lakukan. Karena si konseptor dan eksekutor ini tidak bisa lepas, harus menjadi satu kesatuan. Saling mengisi. Melengkapi. Promotor. Ada juga orang yang punya gagasan di klub itu kadang-kadang. Gue punya gagasan ini, tapi dia pemikirannya hanya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Tidak jarang, saya berani jamin ngomong di sini. Bahkan mungkin nanti ditampilkan di YouTube. Yang selanjutnya vibrator. Itu apa itu? Menarik sekali vibrator. Bukan vibrator yang ada di pikiran lu ya. Saya masih kecil, saya belum jadi apa. Vibrator. Saya mengistilahkan vibrator ini karena banyak orang juga, tidak jarang orang yang masuk komunitas kemudian hanya sebagai tim hore. Ya udah deh, gue ikut hore. Itu hanya sebagai tim hore. Jadi itu si vibrator itu. Yang terakhir koruptor. Banyak dan masih dari setiap organisasi yang saya jumpai ada aja. So your choice, teman-teman. Lu tanya diri lu sendiri, lu mau pilih tempat lu di mana? Dan saran saya ikutnya
Kalau saya nomor 4 aja deh. Vibrator ya. Timore, kita touring, ikut touring. Gue tahu otaknya kemana. Terus berlanjut. Jadi tahapan yang tadi dimaksud, gue berpikir, gue nggak mau teman-teman yang datang hanya sekedar masuk dan pergi tanpa punya rasa kesan gimana gitu ya. Diadakanlah. Ya nggak begitulah, cara mainnya nggak begitu. Itu akan berujung ke seleksi alam. Lu bertahan, lu mau menjadi bagian dari sejarah klub ini, ya lu bertahan dengan segala dinamika. Kalau tidak, ya lu akan menjadi bagian yang ada di seleksi alam, dan lu tidak akan pernah menjadi bagian sejarah. Dan itulah kenapa di Bandung Chapter ada PPMB. Betul. Pada saat itu persisnya saya waktu jadi humas pernah satu ketika ada kejadian mereka yang regis hanya sekedar regis mendapatkan uniform, tools dari si klub, tempel stiker, kartu keanggotaan. Tapi apa yang terjadi? Keluarlah. Belum sebulan mereka ada satu accident yang berkaitan dengan pihak hukum. Bahkan pada saat itu saya turut membantu dalam penyelesaiannya. Saya berpikir tidak bisa begitu terus. Jadi ketika saya menduduki kursi ketua pada saat itu untuk Bandung, saya membuat beberapa aturan yang alhamdulillah sampai detik ini ya teman-teman regenerasi dari generasi ke generasi itu meneruskan, dan mungkin dianggap perlu untuk Bandung. Karena yang seperti yang kita tahu, tidak jarang satu klub komunitas lu tidak terakomodir keinginan lu cabut. Iya benar. Padahal lu masuk ke klub entah niatannya untuk menambah kawan, relasi, networking, atau berniaga sekalipun berbisnis sah-sah saja. Tapi semua ada aturan mainnya. Iya betul. Gitu loh. Ini bukan lebih ke pengkotak-kotakan, tidak. Tapi ini bagaimana anggota menyadari pentingnya rasa mencintai rumah atau keluarga kedua. Iya betul. Gitu. Karena kita satu fashion pasti menghabiskan waktunya banyaknya di situ ya, Pak Pres. Kalau cuman masuk, bayar, betul. Sebulan kemudian keluar, kan nggak seru ya. Kalau cuma masuk bayar, udah aja masuk ke Alfamart. Nah betul. Sorry, disebut Alfamart ya. Iya. Kemarin waktu pertama masuk tuh GG ke DM IG-nya Bandung Chapter, dibalas sama Omaan ya, karena adminnya Bandung Chapter Omaan. Pertama tuning ikut, ada Pak Ketu. Kita open regis. Terus nggak dikasih kemeja, katanya. Kalau kemeja harus ada PPMB dulu dan sebagainya. Biar apa? Ya, saya nanya biar apa? Biar nambah solidaritas dan sebagainya. Nah kebetulan di PPMB nanti baru diserahkan kemeja ya Pak Pres. Simbolis atau gimana biasanya? Simbolis biasanya. Nah ini harus saya jelaskan juga. Niat saya membuat itu kembali bukan kotak-kotakan. Sekalipun ada PPMB bukan peloncoan. Iya. Seru-seruan lah. Betul. Kalau saya membuat tingkatan itu adalah untuk teman-teman satu menumbuhkan loyalitas, kedua memang kita sebagai keluarga juga tidak kaku. Betul. Semakin kita sering ketemu, semakin kita akrab. Saya buat aturan ketika regis, kalau di BMW itu ada istilahnya versi di mana M series itu tingkatan lebih. Iya. Paling wah lah. Saya buat seolah seperti tingkatan. Kita regis itu ada di warna biru muda, yang secara hak itu belum penuh. Karena ada tahapan lagi untuk mendapatkan biru tua. Oh gitu. Kalau dulu saya buat regis itu
kita registrasi hanya mendapatkan predikat regis. Aha. Kemudian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kalau masih dijalankan tapi saya kurang tahu apakah masih dijalankan atau tidak. Aha. Itu minimal 700 km touring resmi. Masih. Oke, good. 700 km touring resmi itu mendapatkan uniform. Kemeja. Bahkan atau mungkin penyematan di PPMB bisa jadi. Ya. Tapi PPMB itu sebetulnya tidak wajib. Kenapa tuh? Kenapa? Jadi begini, waktu itu saya membuat PPMB itu yang istilahnya adalah pengenalan, penataran dan pengenalan member baru. PPMB penataran pengenalan member baru, saya ingat-ingat ya buat nanti Penataran PPMB. Ya, mohon maaf ya. Pengenalan member baru. Penataran pengenalan member baru. Siap. Terus seru nih. Itu tidak wajib. Tidak wajib. Misalkan lu pikir memang gue nggak bisa mengikuti kegiatan itu, yang tapi sekali lagi gue disclaimer ya, itu tidak melonco, tidak ada perubahan. Lu boleh mengikuti, lu boleh tidak mengikuti. Tapi nilai plusnya adalah ketika lu mengikuti, lu akan mempunyai teman seangkatan dan punya kesan memori yang wah gue punya pengalaman begini angkatan gue. Betul. Begini angkatan gue. Nah itu tuh buat Bandung chapter masih 7 Pak Pres. Masih 7 orang Bandung chapter, tolong dong. Kan banyak kalau nggak salah Bapak pengurus ada berapa? 23 ya member baru ya. Yang ikut kok cuma 7, ini gimana ini? Tolong Pak Pres turun gunung Pak Pres. Bantu biar saya teman angkatannya banyak Pak Pres. Jangan keterangan ini malah membuat orang nggak mau PPMB. Intinya bukan perpeloncoannya. Tapi jangan ditakuti. Ini nilai plusnya ketika teman-teman mengikuti PPMB dan mendapatkan sertifikat. Oh, ada sertifikatnya. Ada sertifikat. Tujuannya adalah untuk teman-teman bisa menduduki kursi kepengurusan. Oh gitu. Jadi kalau itu masih dijalankan. Oke, jadi kalau untuk uniform itu 700 km itu baru uniform. Kalau PPMB itu untuk kelanjutannya kalau mau menjadi pengurus. Jadi boleh ikut, boleh enggak. Boleh gitu ikut, boleh tidak. Kalaupun memang tahun ini gua nggak bisa nih. Nggak bisa. Boleh lu ikut tahun depan. Oh itu gitu. Cuma itu aja. Oh gitu. Sebetulnya memang gue buat seperti kirain tuh dapat uniform tuh harus ikut dua-duanya dulu. Nggak tahu ya, sekarang pengurus menjalankan dengan kebijakan yang dulu saya buat atau memang ada pertimbangan lain kan. Oh gitu. Beda kopi beda masakan, tapi secara prinsip kalau Bandung sih saya pikir harus seperti itu. Oh gitu. Karena tidak jarang si komunitas atau klub yang registrasi ya itu tadi dapat seragam udah gitu. Oke, nah terus itu kan masalah uniform, terus touring, terus PPMB. Tahapan. Ya, nah di Bandung chapter kan ada tahapan tuh. Nah ini ya teman-teman, biru muda, biru tua, merah. Yang biru muda ini untuk teman-teman yang hanya melakukan pertama ketika registrasi. Ini member yang sudah menjadi full member. Dan ini menjadi live member. Oh. Nah ini semua ada syaratnya. Oh gitu. Kalau diterangin panjang nggak Pak Pres? Mungkin bisa 2 hari. Oh 2 hari. Jadi kita skip aja. Pokoknya ada yang saya tahu itu BR Bandung Register. Bandung Register. Terus BM Bandung Member. Terus 3 BLM Bandung Live Member. BLM itu secara singkat, mereka yang berhak menduduki BLM itu adalah mereka yang sudah 2 kali berturut-turut ada di kepengurusan. Oh gitu. Itu baru merah dan pengajuannya diajukan, penilaian pengajuan dibuat oleh pengurus pada saat itu terhadap dewan senior. Oh gitu. Jadi itu ajuan dari pengurus. Karena secara roda organisasi keseharian teman-teman pengurus yang tahu. Oh, gitu. Jadi siapa yang berhak mendapatkan yang layak label itu rekomendasi dari pengurus. Rekomendasi dari pengurus. Dan itu hanya Bandung chapter aja ya, Pak Pres. Jadi chapter-chapter lain memang
Ya karena beda adopsian ya, karena tujuan awalnya untuk mempersatukan atau membuat solid Bandung Chapter khususnya. Lebih kurangnya apa ya istilahnya, tergantung iklim masing-masing daerah. Nah, terus yang unik lagi di Bandung Chapter apa ya? Yang unik lagi Bandung Chapter, apalagi Om Arwil yang unik Bandung Chapter? Yang unik di Bandung Chapter itu ada kelompok yang suka pengajian, alhamdulillah. Oh iya, betul itu. Pengajian. Ada yang suka mabok-mabokan. Ada yang suka pacaran. Ada yang pokoknya komplit di Bandung. Itu unik, Bandung Chapter banyak dari sajadah sampai haram jadah. Sajadah sampai haram jadah. Itu tapi saya yakin kalaupun memang ada masa-masa itu ya semua ada masanya. Iya betul. Kalau saya mengistilahkan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Betul. Dulu saya lagi jadi ketua Bandung, ya mungkin masanya saya dan di situ masanya orang belum soleh gimana? belum seperti tidak seperti masa saya dalam tanda kutip ya. Agak belibet guys. Jangan. Saya takut disensor, takut diblokir YouTube. Gitu. Itu dari sejarah ya yang penting-penting aja ya Bandung Chapter. Jadi buat teman-teman yang punya BMW ya, karena registrasi untuk masuk tuh harus punya unitnya dulu gitu. Tapi nanti kalau sudah masuk kan kayak kemarin udah ngobrol sama Om Arwil, ekonomi beda-beda dan dijual atau gimana itu lebih ke teknis ya. Ya gitu ya. Tapi kalau untuk regis masuk, siapa tahu tertarik harus punya unit dulu. Unitnya bebas sih. Pak Pres, aku mau nanya, menurut Pak Pres BMW untuk pemula tuh yang enak apa ya? Buat teman-teman kalau mau beli BMW dan regis ke Bandung Chapter. Pertanyaannya cukup mudah. Oke. Itu kembali ke selera. Selera aja. Ya, kalau saya cerita itu panjang lagi. Oh, no. Bahkan ketika teman-teman Mercy membuat seri, setiap seri ada klub, saya yang paling menentang di BMW. Ada seri-serian. Mau sampai kapan kita terpetak-petak oleh itu? Iya, benar. Nah, kembali lagi itu adalah selera. Saya pernah bilang, statement saya yakin untuk teman-teman yang pernah ada di masa saya itu, saya selalu bilang dalam kumpulan, lu nggak usah minder yang pakai E30, pakai E36. Karena apa? Lu yang punya E36, seleranya ya itu. Belum tentu punya duit lebih banyak dari yang punya E30. Betul. Lu yang punya E46 belum tentu punya duit lebih banyak dari yang E36. Itu hanya selera. Selera aja ya. Jadi apapun bebas ya Pak Pres. Yang penting nyamannya lu pakai apa gitu. Kalau saya kebetulan ini masalah pemula dan lain-lain ya, kembali kalau misalkan Om Arwil bilang finansial seseorang ini, ya saya harus mengatakan iya dan setuju. Tapi kalau masalah cocok untuk pemula, kebetulan saya itu pecinta seri 3 dulu. Oke. Sebelum tulang punggung menua, akhirnya saya berubah. Tapi overall BMW saya the best. Oke lah. Ini walaupun saya nggak dapat honor ya. Harus honornya ada waktunya mulu ya. Gitu. Oke, itu jadi selera ya. Jadi kalau ada yang mau beli BMW ya sesuaikan aja dengan fashionnya. Pengennya yang old, yang lama atau yang baru ya. Kalau punya uang ya mending yang baru sih menurut saya. Jangan menyesuaikan mentang-mentang punya muka tua pilih yang tua, jangan. Oh, jangan. Itu lebih bagus muka tua milih yang muda. Nah gitu. Jadi harus yang muda-muda itu yang diutamakan gitu Pak Pres. Pak Pres, yang terakhir deh, karena durasi udah berapa menit Pak kameramen? Udah 29 menit. Kan Bandung Chapter tuh bentar lagi ada pergantian kepengurusan. Oke. Pak Pres. Pesta demokrasinya. Nah, pemilih. Terus presiden juga sama kan? Presiden juga sama, bahkan saya berharap besok sudah dilaksanakan. Buset. Kalau Bandung Chapter
siapa ya? Bandung Chapter siapa? Kemarin. Nah ini Salah. sebelum kita akhiri, saya dulu jadi ketua, sekarang jadi presiden. Dalam setiap kesempatan saya bilang bahwa kita sebagai ketua punya kewajiban bukan hanya menjalankan roda organisasi, tapi punya kewajiban juga untuk menciptakan regenerasi gitu. Jadi kalau pertanyaan siapa itu tugasnya KPU. Coba tanya yang sebelah. Jadi Om Dani sebagai ketua tolong dipersiapkan gitu. Tapi kalau bisa jangan. Kalau bisa gini Ketua Dani bilang sama KPU-nya aing bung nyaho. Ya calon. Itu buat Bandung Chapter Pak Pres. Kalau buat nasional nih Pak Pres, kalau kemarin kan saya nggak mau. Ada Om Marta. Terus sama beberapa ketua-ketua ya. Beberapa ketua-ketua lah, ketua-ketua chapter. Ya itu ketua senglek semua memang. Kalau ternyata mereka tidak ada yang mengajukan gimana Pak Pres? Pak Pres maju lagi dong. Ya nggak bisa lah. Lah kenapa? Ya itu bukti saya memang tidak punya kepentingan. Oke. At least saya meninggalkan kursi kepresidenan di klub kita itu secara standar naik. Secara isu juga prestasi. Oh iya. Yang tadi saya sampaikan bahwa yang terakhir karakter orang, yang penting tidak ada karakter orang itu. Iya. Nah kita akan serahkan lagi ke KPU yang bertugas dan kepada pelaksananya mungkin ya. Pada saat Munas saja nanti. Pada saat kita kembalikan ke Munas. Nanti di Lombok berarti kan? Di Lombok. Yeah. Bulan November. Tapi kembali lagi ke bahasa saya yang tadi, pokoknya aing bung nyaho kudu aya. Sudah capek Pak Pres? Sudah capek. Sebenarnya gue udah malas juga. Waduh, malas. Ketika datang ke satu acara sambutan deh. Oh iya. Sekali-kali tong sambutan sanguan atau orang lain kan nggak tahu saya udah makan apa belum. Betul sanguan. Sugana anu nawaran Pak Pres sanguan. Namun eta mah orang teu kita. Ieu mah sambutan wae. Benar. Jadi nanti jangan dibiasakan ya teman-teman chapter manapun sekali-kali samuan. Yeah, samuan tuh kasih makan. Tapi tong nasi wae. Apa tuh? Lauk pauknya harus makan. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat sempurna gitu. Udah mungkin itu Pak Pres. Sudah. Ada yang mau disampaikan buat Bandung Chapter dulu? Oke. Bandung Chapter dulu. Untuk Bandung Chapter, thank you Ketua Dani. Seperti kehadiran beliau, Bapak yang satu ini menjadi bukti bahwa Bandung Chapter sudah melek dengan iklim atau mungkin keadaan zaman now kalau orang Gen Z atau Gen Y sekarang bilang. Tapi Pak Pres harus tahu, saya bukan pengurus. Nggak apa-apa, tapi kan itu dalam rangka menciptakan regenerasi. Jadi terima kasih saya buat Ketua Dani. Mudah-mudahan Bandung tetap eksis. Amin. Menjadi barometer, menjadi contoh. Best chapter sekarang sudah udah nggak ada. Di zaman saya ditiadakan. Oh gitu. Karena ya. Gitu. Terus apa lagi? Itu untuk Bandung. Jadi kepotong gara-gara ada isu ya. Itu buat Bandung. Untuk CCI. Untuk CCI secara keseluruhan, buktikan lu ada di posisi yang tepat untuk berorganisasi. Lu cintai klub lu sayangin klub lu tanpa ada kepentingan pribadi. Karena awal dari kecintaan terhadap klub itu awal kita juga membangun relasi yang baik terhadap manusia-manusia di dalamnya. BMW forever BMW CCI. Oke, terima kasih ya Pak Pres. Honor mana honor? Honor nanti sama Ketua Dani. Oh iya, udah berapa video saya nggak dihonor Ketua Dani? Bensin sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Ngadon curhat itu. Tolong ya untuk pengurus. Minimal saya minta mic aja karena ini pasti pakai handphone. Kalau nggak salah udah meninggal Mike itu.
Mike siapa? Mike Tyson? Idol kan? Hah, Mike Idol? Gitu. Oke. Kameramen nggak jawab. Ya gitulah keseruan kita pada malam hari ini. Kebetulan sudah lumayan. Oh ini udah jam 2 pagi. Udah jam 2 pagi, waktunya kita bobo gitu. Tadi sudah dibahas masalah global CCI, terus Bandung chapter. Terus yang paling penting buat masuk ke Bandung, buat masuk ke klub itu ada aturannya, tidak seenaknya ya, Pak Pres. Jadi beda dengan komunitas. Bagi Anda yang senang ikut komunitas, mangga silakan. Tapi kalau klub, kita ada aturannya. Satu lagi, lu mau di klub, mau di komunitas, lu boleh fanatik sama klub kita, tapi kudu gaul. Ulin mah jeung saha we? Nah, gitu. Pertama, itu yang paling betul. Saya punya kata-kata, Pak Pres. Boleh. Awas kata-kata pantun. Oh enggak dong, enggak. Cikini cikondang Oh dia. no, itu punyanya Bekasi, itu punyanya Bekasi. Kalau Bandung ada beda lagi. Bandung chapter di mari, mobil Anda ceper, jangan lari-lari.